Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Eko Sujarwo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi matematika peminatan kelas 10 ya. Untuk materi yang pertama yaitu eksponen dan logaritma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan eksponensial. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan eksponensial, mari kita ingat kembali bagaimana bentuk umum eksponen ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 9 ya, kelas 9 SMP. Nah, bentuk umumnya itu ada A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali ya. Dengan A itu dinamakan basis atau bilangan pokok, sedangkan N itu dinamakan pangkat atau eksponen. Nah, kita akan sering sekali menjumpai ya kata-kata basis dan eksponen itu, jadi kalian jangan sampai terbalik ya antara basis dan eksponen. Basis itu adalah bilangan pokok yang ada di bawah, sedangkan eksponen itu adalah pangkat yang ada di atas. Nah, contohnya 3 pangkat 5 itu ada sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tiganya sebanyak 5 kali. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 6 ya. Jadi eksponensial atau perpangkatan itu adalah suatu bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama. Nah, dari bentuk umum ini kita dapatkan sifat-sifat eksponen. Misalkan A, B, M, dan N itu adalah anggota bilangan real, maka A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat ya dengan basis yang sama dikalikan, itu nanti pangkatnya ditambah. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kemudian kalau pembagian ya, bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya beda, itu tinggal pangkatnya dikurangi. Contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kurangi 2, hasilnya 3 pangkat 2. Nah, kemudian kalau ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu tinggal pangkatnya ditambah ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, maaf ya, pangkatnya dikali. Contohnya 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, kemudian ada suatu bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan ya, jadinya seperti ini. Kedua bilangan tersebut dipangkatkan dengan pangkat itu. Contohnya 5 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, kemudian ada suatu pecahan yang dipangkatkan ya, akan menjadi bentuk seperti ini dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Misalnya ini ada 4 per 3 pangkat 2, maka menjadi 4 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian bagaimana dengan bilangan berpangkat 0 ya? Bilangan berpangkat 0 ya, yang bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya pasti akan sama dengan 1 ya. Tetapi di sini ada syarat bahwa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 ya, selain 0 itu hasilnya pasti 1. Nah, kemudian bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif ya? Misalnya di sini ada A pangkat negatif N itu akan menjadi 1 per A pangkat N ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat negatif itu tinggal dibuat menjadi 1 per, nanti pangkatnya akan berubah menjadi positif. Contohnya
Contohnya di sini ada 4 pangkat min 2 itu akan sama dengan 1/4 pangkat 2. Nah, kemudian bagaimana dengan bilangan berpangkat pecahan atau rasional ya? Misalnya ada A pangkat M per N itu akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M ya. Contohnya seperti ini. 4 pangkat setengah ya akan menjadi akar 2 dari 4 pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini biasanya tidak ditulis, dan akar 2 itu biasanya juga tidak ditulis. Yang biasanya ditulis adalah 2 ke atas, misalnya 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini cukup kita tulis akar dari 4, hasilnya adalah 2. Nah, contoh bentuk sederhana dari X kuadrat dibagi Y pangkat 3 kemudian dipangkatkan dengan 3 dikali dengan Y pangkat 6 dibagi X pangkat 3 pangkat 2 adalah, nah yang pertama ini kita sesuai sifat yang tadi ya, ini ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi ya, berarti baik pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan dengan 3 ya. Jadi X pangkat 2 pangkat 3 jadinya X pangkat 2 kali 3 jadinya X pangkat 6, yang Y juga sama, jadi Y pangkat 3 kali 3 jadi Y pangkat 9. Begitu juga dengan yang sebelah sini, Y pangkat 6 kali 2 sama dengan Y pangkat 12, X pangkat 3 kali 2 sama dengan X pangkat 6. Nah, sampai di sini karena ini perkalian ya, kita kumpulkan yang sejenis. Yang X kita kumpulkan dengan X, yang Y kita kumpulkan dengan Y ya. Di sini jadi X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 dikali Y pangkat 12 dibagi Y pangkat 9. Nah, X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 itu sama aja dengan X pangkat 6 dikurangi 6, jadinya kan X pangkat 0. Nah, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian Y pangkat 12 dibagi Y pangkat 9 itu sama aja dengan Y pangkat 12 dikurangi 9, sehingga kita peroleh Y pangkat 3 ya. Ini Y pangkat 3 dikali 1 sama dengan Y pangkat 3. Nah, kemudian bentuk sederhana dari X pangkat 4 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 3 Y pangkat 2 pangkat 3. Ini hampir sama seperti ini, cuma ini tidak dipisah dengan tanda perkalian, tapi kalinya tidak ditulis di sini ya. Nah, bentuk seperti ini itu akan menjadi seperti yang ini ya, persis seperti yang di atas ya, tinggal pangkatnya kita kalikan ya. X pangkat 4 kali 3 Y pangkat 3 kali 3, X pangkat 3 kali 3 Y pangkat 2 kali 3, sehingga kita peroleh X pangkat 12 Y pangkat 9 dibagi X pangkat 9 Y pangkat 6. Nah, kemudian kita gunakan sifat lagi sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, contoh selanjutnya, bagaimana dengan bentuk sederhana dari A pangkat setengah B pangkat min 3 dibagi A pangkat min 1 B pangkat min 3/2 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ini langsung ya, langsung, jadi kita langsung hitung yang sejenis. Di sini kan ada A ya, ada A sama B. Nah, yang A kita bagi dengan A, yang B kita bagi dengan B. Nah, pembagian bilangan berpangkat itu tinggal kita kurangkan pangkatnya saja. Jadi di sini A pangkat setengah dikurangi, nah yang di sini negatif 1 dikali B pangkat min 3 dikurangi min 3/2. Nah, jangan lupa masih dipangkatkan lagi dengan 2/3 di sini ya. Nah, sehingga kita peroleh A pangkat setengah plus 1 di sini kan dikurangi min 1 jadinya plus 1, di sini juga sama. Jadi kita peroleh A pangkat 3/2 dikali B pangkat min 3/2 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, kemudian ini pangkatnya kita kalikan lagi karena ini sebuah bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi pangkatnya kita kali ya. Sehingga kita peroleh ya, di sini kan A pangkat 3/2 dikali 2
per 3, ini 3-nya kita coret, 2-nya juga kita coret, sehingga kita peroleh A pangkat 1. Kemudian B pangkat min 3 per 2 dikali 2 per 3, ini 3-nya juga kita coret, 2-nya juga kita coret, sehingga kita peroleh B pangkat min 1. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi A per B. Nah, ini kan pangkat min 1. Kalau pangkat min 1 itu dibuat menjadi 1 per, seperti sifat yang di atas. Ya, semoga kalian paham. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan eksponen? Ya, persamaan eksponen dalam X adalah suatu persamaan yang eksponennya paling sedikit memuat satu fungsi X. Berarti harus ada minimal satu fungsi X. Nah, berikut ini adalah beberapa kasus yang mungkin terjadi dalam persamaan eksponen. Nah, yang pertama itu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx itu nanti akan sama dengan p. Contohnya, penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32 adalah, nah, yang pertama itu kita harus membuat ya bilangan yang ada di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri itu kita buat ya bilangan pokoknya sama. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana caranya supaya bilangan pokoknya sama? Jadi yang besar ini menyesuaikan yang kecil. Yang besar kan 32 ya. Nah, 32 apakah bisa dibuat menjadi bilangan berpangkat? Nah, 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 lagi 16, dan dikali 2 lagi adalah 32. Jadi 32 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, setelah itu karena di sini basisnya sudah sama yaitu 2 ya, kita gunakan aturan yang di atas ini. Kalau bilangan pokoknya sama ya, tinggal kita hitung pangkatnya ya, sehingga kita peroleh 3x min 1 sama dengan 5. 3x sama dengan 5 tambah 1 ya, tinggal dibedah ruas saja karena ini negatif, dibedah ruas jadi positif. Jadi 3x sama dengan 6, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32 adalah x sama dengan 2. Itu ya. Nah, kemudian ada kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Ya. Hampir sama seperti kasus yang ini, tapi yang di sini ada dua fungsi, ada fx sama gx. Contohnya penyelesaian dari 2 pangkat 4x min 6 sama dengan 4 pangkat 2x min 1 adalah, nah, caranya persis seperti ini ya. Kita buat basis atau bilangan pokoknya menjadi bilangan yang sama. 2 sama 4 ini tentunya mudah sekali. 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Yang lain tetap sama ya. Kemudian kita kalikan, yang di sini kan tidak kita ubah apa-apanya ya, masih belum kita ubah. Sehingga di sini ya, karena ini 2 pangkat 2 pangkat x min 1, kita pangkatnya dikalikan jadi 2x min 2, sehingga kita peroleh, karena di sini sudah sama bilangan pokok atau basisnya, ini kita hilangkan, sehingga kita peroleh 4x min 6 sama dengan 2x min 2. Kemudian yang x kita kumpulkan dengan x, yang konstanta kita kumpulkan dengan konstanta. 4x kurangi 2x sama dengan min 2 ditambah 6, sehingga 2x nya sama dengan 4 dan x nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari 2 pangkat 4x min 6 sama dengan 4 pangkat 2x min 1 itu adalah x sama dengan 2. Nah, contoh lain untuk kasus yang kedua, ini ada seperti ini ya. Penyelesaian dari persamaan 3 pangkat x plus 1 sama dengan akar 27 pangkat 3x min 4 adalah, nah, bagaimana kalau seperti ini ya? Kalau soal seperti ini kita ubah ke dalam bentuk yang paling mudah ya.
ke dalam bentuk yang paling mudah. Jadi kita buat seperti bentuk yang sebelah kiri. Nah, caranya bagaimana? Tadi kalian sudah saya ingatkan kalau A pangkat M per N ya, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi bentuk ini ya, yang ada di sebelah kanan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, di sini tidak ada angkanya, berarti otomatis pasti akar pangkat 2. Sehingga 2 menjadi 27 pangkat 3x min 4 per 2. Karena di sini tidak ada angkanya. Kalau di sini ada angka 3 atau 4, berarti di sini 2-nya ini kita ganti dengan 3 atau 4. Nah, sehingga persamaan ini menjadi 3 pangkat x plus 1 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini 3 di sini berasal dari 27 ya. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita hilangkan bilangan pokoknya, kita hitung pangkatnya. Sehingga kita peroleh ini seperti ini ya. X plus 1 sama dengan 9x min 12 per 2. Nah, bentuk seperti ini kita jadikan 2-nya kita pindah ruas ya, kalikan dengan x plus 1 sehingga kita peroleh 2x plus 2 sama dengan 9x min 12. Kemudian x-nya kita kumpulkan ya. Jadi 2x plus 12 sama dengan 9x min 2x. Sehingga kita peroleh 7x sama dengan 14, x-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah x sama dengan 2. Nah, kasus yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx ya, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0, A dan B itu bukan bilangan yang sama, maka fx itu sama dengan 0. Ingat tadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1, kecuali 0 ya. Nah, contohnya bagaimana ini ya? Sekarang bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama. Nah, contoh penyelesaian dari persamaan 7 pangkat 4x plus 8 sama dengan 3 pangkat 4x plus 8 adalah, nah bagaimana penyelesaiannya? Di sini bilangan pokok atau basisnya beda tapi pangkatnya yang sama. Nah, karena pangkat atau eksponennya sama, maka 4x plus 8 itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau di sini 7 pangkat 0 itu hasilnya akan sama dengan 3 pangkat 0. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi kita harus membuat 4x plus 8 ini sama dengan 0 ya, sehingga karena 4x plus 8 harus sama dengan 0, sehingga kita peroleh 4x sama dengan min 8 dan x-nya adalah min 8 per 4. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah x sama dengan negatif 2. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen, juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa lebih memahami tentang materi persamaan eksponensial. Nah, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.